mana luka yang kau cinta? Saat bisu jadi bahasa, kau berdiri tanpa takut. Meski badai datang menyambut, engkaulah nyala api di malam gulita. Sang putri bangsa yang tak pernah lelah. Saat banyak diam, kau pilih berkata. Rakyat harus tahu kau bersuara. Bukan panglima atau tentara, tapi suara nurani sejati. Tak untuk ancaman busuk kuasa, hanya kaulah yang berani berdiri. Sejarah akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita. Suaramu warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara ibu pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri suara hati. Indonesia belum mati. Kita masih akan terus memonitor ya berbagai langkah-langkah efisiensi, dan dari hasil tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan. Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi ya. Jadi kinerja dari kementerian lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN. Itu ya. Dengan pertimbangan eskalasi di luar Bu, dengan defisit 2,48, apakah terlalu optimis? Maksudnya optimis itu harus lebih gede atau lebih kecil atau gimana maksud kamu? Iya, kalau 2,3 menjadi tahun ini. Kita kan lihat dari sisi proyeksi ekonomi ya, dari perekonomian sekarang dan tahun depan, dan bagaimana mengoptimalkan instrumen APBN untuk tadi stabilisasi atau counter cyclical dan melindungi masyarakat atau dunia usaha. Jadi kita akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang tidak tak terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa, dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ada sebuah pertanyaan yang menarik ya, yang sering ditanyakan oleh para netizen, sahabat-sahabat netizen. Sebenarnya Indonesia ini masih ada atau tidak sih ya? Mari kita coba dalami, mari kita coba analisis sampai kepada level substansi, sampai pada level profetik ya, atau foresight atau prediktif. Bahwa apa yang sebetulnya secara scatter saya berikan kepada Anda melalui YouTube, melalui video-video, melalui narasi-narasi yang saya sampaikan di media maupun di media sosial, bahwa sesungguhnya apa yang tampak sebagai Indonesia yang masih utuh saat ini, pada dasarnya sudah runtuh di dalam. Kenapa? Karena roh kedaulatan Indonesia udah tercerabut dan tergantikan oleh algoritma kekuasaan global tanpa kita semua sadari. Jadi secara substansi, Indonesia sudah dikuasai oleh kekuatan global. Dan yang tersisa hanya kulit administratif dan simbolis. Jadi indikator-indikatornya apa? Supaya kita tidak sembarangan saja untuk membuat sebuah simpulan. Ada nggak indikator-indikator secara konkret yang menunjukkan bahwa penjajahan atau kolonialisme telah terjadi di Indonesia secara struktural, secara biologis, dan secara spiritual? Mari kita bahas dalam 7 dimensi. Dimensi yang pertama adalah indikator ekonomi. Apakah Indonesia masih punya kedaulatan fiskal? Kita lihat faktanya. Lebih dari 60% anggaran negara ternyata tergantung pada utang luar negeri dan pajak. Pajak rakyat miskin, pajak korporasi, 82% yang menopang APBN. Dan saat ini di tahun 2025, utang luar negeri sudah tembus 8.000 lebih triliun dan terus naik. Jadi
Kita ini pada dasarnya sudah tidak mampu untuk mencetak uangnya sendiri tanpa dikendalikan asing. Karena sejatinya di Indonesia sudah terjadi kolonialisme fiskal. Jadi Indonesia ini sudah kehilangan kedaulatan anggaran. Dimensi yang kedua adalah indikator sumber daya alam. Aset-aset alam sudah dimiliki asing. Faktanya, perusahaan-perusahaan raksasa di bawah naungan Cina, di bawah naungan global power atau elit global, di bawah naungan Amerika dan Eropa, Freeport, smelter nikel, sawit, air minum, dan berbagai macam pertambangan strategis mayoritas sudah dikuasai asing. Cina, Amerika, Eropa, GP, dan kepemilikan tanah dan laut di wilayah kritis. Papua, Maluku, Kalimantan, PIK, daerah-daerah reklamasi pantai di pesisir seluruh Indonesia sudah masuk ke dalam konsesi asing hingga 100 tahun lebih ke depan. Undang-undang diciptakan oleh pemerintah rezim yang lalu, Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Kesehatan, ini adalah pintu tol bagi kekuatan asing untuk masuk. Jadi ketika air, tanah, emas, laut, bahkan darah dari rakyat sudah bukan milik kita, sudah menjadi komoditas, maka sebetulnya rakyat Indonesia ini tidak sedang merdeka. Rakyat Indonesia ini sedang digadaikan. Indonesia sudah menjadi negara ekstraktif penjaga aset asing. Jadi ekstraktif dari sumber daya alam untuk diberikan kepada asing. Dimensi yang ketiga adalah indikator digital. Data rakyat ada di mana? Big data rakyat ada di mana? Ternyata data rakyat ada dalam cengkeraman luar negeri. Jadi sistem data digital nasional, baik NIK kita, data vaksinasi kita, data kesehatan, sekolah, pekerjaan, kehidupan semuanya itu terintegrasi dalam sistem luar. AWS, Microsoft, Oracle, Huawei, dan kita Indonesia tidak punya server nasional yang benar-benar sovereign. Semua data milik rakyat tersimpan dalam cloud yang ada di luar negeri, yang ada di asing. Jadi secara digital, negara Indonesia ini tidak menguasai data rakyatnya sendiri, tidak menguasai data manusianya sendiri. Dan Indonesia menjadi peternakan digital milik asing. Jadi Indonesia ini saat ini sudah dikuasai secara cybernetik. Dimensi yang keempat, yaitu indikator biologis. Tubuh bangsa yang sudah terjajah. Faktanya, rakyat Indonesia menjadi sasaran utama vaksinasi massal global dengan skema distribusi dari WHO, dari Gavi, dari CEPI, dan Indonesia menjadi proyek dari modifikasi genetik, GMO, vaksin berbasis mRNA, imunisasi berbasis AI yang dijalankan tanpa transparansi, tanpa kejelasan, tanpa disclose. Jadi saat ini, tubuh manusia Indonesia sudah dikendalikan oleh protokol asing. Kita ini bukan lagi warga negara, kita adalah objek biologis sistem global. Rakyat Indonesia telah menjadi bahan eksperimen biologis global. Dimensi yang kelima adalah indikator sosial. Bagaimana masyarakat makin lama makin terfragmentasi secara total. Terjadi polarisasi politik, agama, suku, gaya hidup, sampai di level ekstrim. Budaya adiluhung kita digantikan oleh algoritma TikTokisasi massal. Rakyat sibuk menari, sibuk joget-joget saat negaranya sedang dijajah, sedang dijarah. Pendidikan dijadikan alat formatasi korporasi, bukan pembebasan. Jadi, ketika masyarakat tidak bisa lagi membedakan antara makna dan ilusi jatuh ke dalam halusinasi kehidupan, maka rakyat sedang disiapkan untuk menjadi slave, untuk menjadi budak. Indonesia sudah runtuh secara kebudayaan dan moral kolektif. Dimensi yang keenam, indikator pertahanan. TNI sebagai operator bukan penjaga kedaulatan. Kemandirian militer Indonesia sangat lemah. 70% alat utama pertahanan masih impor. TNI sering digunakan untuk pengamanan investasi asing, bukan menjaga rakyat kecil.
Ada indikasi militer diposisikan sebagai penjaga sistem kapital global, bukan pembebas rakyat. Tentara menjaga tambang asing, tapi membiarkan petani terusir. Akhirnya menjadi pasukan kolonial berbaju merah putih. Jadi kedaulatan pertahanan pun telah dikompromikan. Dimensi yang ketujuh adalah indikator spiritual. Rakyat terputus dari ruh bangsanya sendiri. Kepercayaan spiritual lokal, warisan adat, dan kosmologi Nusantara dihancurkan secara halus melalui sekularisme, agama yang tekstual saja, dan logika global. Pemimpin agama dan tokoh adat direduksi menjadi figur administratif, bukan lagi pelindung peradaban. Jadi, bangsa yang tidak memiliki ruh lagi tidak akan bisa bangkit. Karena ia tidak akan tahu lagi dari mana ia datang dan kemana ia seharusnya kembali. Jadi Indonesia saat ini telah kehilangan ruh bangsanya. Apakah semua sudah terlambat? Dari sisi keterlambatan, sudah terjadi keterlambatan secara sistemik, tapi belum terlambat secara rohaniah. Secara administratif, Indonesia sudah dikuasai oleh kekuatan global, tapi api-api kecil kedaulatan masih ada di desa-desa, masih ada di gunung-gunung, di pesantren-pesantren, di ladang-ladang, dan jiwa-jiwa para pencari kebenaran. Jalan terakhir adalah hijrah dari sistem kedaulatan global. Bangun peradaban bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menyelamatkan sistem yang sedang tenggelam, tapi kita bisa membangun perahu kecil yang akan menyelamatkan anak cucu kita di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.